Lamun ayeuna teu dijawab eta kaduhung. Diajar jauh-jauh teh. Kaduhung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abdi menyadari, silakan lari dari pengajian. Sekarang gitu. Silakan lari di pengajian karena naon pengajian ramai. Silakan. Tetapi sekarang siapa yang menjawab permasalahan yang ada? Tomakan berat-berat. Karek Ustaz Epi sahana ngajawab. Ustaz Nur sahana ngajawab. Daya humor. Daya eta humor tapakanan. Jadi lain ulah humor. Hayu. Tapi ini humor yang diandalkan oleh masyarakat teu bisa ngajawab ya nanti. Cari sih. Ayeuna tantangan. Ieu tantangan iraha. Salah masyarakat atuh da aya ngaji teh nu rame wae. Nanti kayak masalah mah cari cing kabeh urang ngajawab seorang oke. Ini yang namanya Umay Rama terlalu teh. Terlalu. Memang teh salah-salah teh Umay Rama. Terus. Ini apa artinya abdi di Mesir? Kalau ada masalah itu tidak dijawab. Karena on ke Mesir beda teh. Apa artinya? Tapi era jangan malah malu sama dengan yang dia bicara kira. Apa artinya pesantren? Apa artinya ini? Kalau ada masalah kenapa tidak dihantam itu? Kamu dikelirkan begitu. Tongkat Mesir lah artinya bisa ada mau ngajak. Nggak saya belajar tadi di Nuda deket tuh. Tak iya mas di Nuda deket baik di lewat. Ini sanes pada mungkin ada yang di medsos lah apa-apa biar kabeh yang nama ke medsos tahu itu masalah apa permasalahan masalah iya nah nisfu saban didoakan hadisnya tidak kuat untuk supaya itu adalah bid'ah diamalkan tapi mengamalkan ayat kritik sehingga itu cari cingga beta jawab nanti jawab lain saya tidak menyalahkan kepada yang membid'ahkan dan tidak menyalahkan kepada apa kepada yang melaksanakan itu nisfu sahabat tapi nalika kritik kan tidak jawab beta misalnya eta maka hari orang kena tafsir begini ya ayat Ustaz Nur Gus Nur mohon diulangi deh lantaran ini kejadian sehingga mentafsirkan binatang juga ulama wamnya nasi wadawabi wal an'am kalau begitu berarti ular juga ulama konteks semua diam semua urang mah bener lamun ayeuna teu dijawab eta kaduhung diajar jauh-jauh teh jawab eta ini jawab di kajian jeung kiai tong kana hantam pribados tong mempermasalahkan pribados eta jawab semua teu dijawab teu kabeh lamun ayeuna vakum cleaner itu pribados vakum cleaner ya sedotan anu bisa marsihan nyalametkeun lamun teu dijawab bakal dosa kabeh eta fardu kifayah namanya sehingga berdiri seorang maka bebaslah dari dosa-dosa itu. Punten bebas. Apakah peran ini tidak benar gitu? Peran seperti ini bukan maka kalau naik YouTube dan sok di like di subscribe bukan begitu gitu nama itu bukan tapi intinya maksud pribados nalika mungkin aya dina kieu teh eta vakum cleaner untuk membereskan penetrasi untuk membersihkan sedotan anu kotor-kotor itu harus dihilangkan. Perang di mana? Di medsos. Batur aja perang cicing kene. Kadang dilawan kuper, itu kotor kurang ngalawan kotor, ya salah ulang. Tidak proporsional kita, tidak proporsional. Harus menghadapi. Ya.
Oke, terserah itu lah. Lalu dipanjangkan, mampir itu. Bismillah teh berayat dalam Al-Quran dan paling awal di dalam awal surat dan paling awal di dalam ayatnya itu sendiri. Ini menandakan kehebatan Bismillah dan necessary-nya, pentingnya Bismillah, bahwa kullu amrin tibalin la yuda bi bismillahirrahmanirrahim, bahwa aja segala sesuatu tidak dimulai dengan Bismillah maka itu pincang, cengkot, kan gitu, kurang baik. Allah menggambarkan dulu sebelum disampaikan kepada yang siapa yang akan mengamalkannya kita ini. Allah pakai Bismillah, apalagi kita, apalagi sudah disuruh, diperintahkan. Maka di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada dua dimensi, ada dua pemahaman Arab, yaitu tauhid dan fikih sekaligus ada di sini. Ada tauhid di sini kan kita dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ada tauhid, perintah Allah. Melaksanakan perintah itu adalah turunnya perintah, ada tauhid. Melaksanakan orang, iya adalah fikih. Kurang melaksanakan ini semacam fikih. Maka dengan adanya tauhid dan fikih di sini, kita berhak mendapat pahala bagi yang mengamalkannya. Tapi dimensi bukan ada ukur. Dimensi bukan ada ukur. Ya betul tidak ukur. Bismillahirrahmanirrahim, dimensinya apa? Kenapa Allah di dalam awal ini sehingga dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri ada kalimat Ar-Rahman, yang mana kalimat Ar-Rahman itu lintas adat, lintas agama. Ini kenapa Allah pakai Ar-Rahman, sedangkan ya Ar-Rahman itu lintas keadaan dan lintas agama. Artinya Allah memberikan nikmat yang besar baik kepada orang yang benar, begitu juga orang yang tidak. Orang Islam dan orang yang tidak Islam dikasih rahmat oleh Allah. Orang Islam, luar Islam saja dikasih rahmat, maka lintas agama di sini. Baik Islam ataupun tidak, baik benar ataupun tidak dikasih. Kenapa? Berarti di sini ada suatu karena macam Bismillahirrahmanirrahim ingin oke kabatur gitu bahasa. Hai Bismillahirrahmanirrahim, karena Mas oke mungkin Allah dianjurkan untuk ingat kepada yang lain. Kenapa? Nah ini harusnya di ayat satu pemahaman yang kebesaran Allah. Upami teh mata ya Ar-Rahman namanya. Upami teh Ar-Rahman betul dia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, versi Al-Quran ayat dina surat Al-Fatihah. Versi surat Al-Fatihah ayat dina Bismillahirrahmanirrahim. Tah lamun aya Ar-Rahman mah bisa eta teh. Al-Quran ayat dina surat Al-Fatihah, Al-Fatihah ayat dina surat Bismillahirrahmanirrahim mah bisa lamun aya Ar-Rahman. Da tos pasti Ar-Rahim mah keur urang. Daerah pungkul teh kenikmatanana, tapi Allah masih kasih nikmat kepada siapa? Kepada orang lain. Di Ar-Rahman teh masih terbuka tadi dia sehingga layak bisa dimengerti kalau seandainya ini isi Al-Quran semuanya ada dalam surat Al-Fatihah dan surat Al-Fatihah isinya ayat di Bismillahirrahmanirrahim tidak tertutup. Ada, kenapa? Karena Ar-Rahman tak, kalau Ar-Rahman nggak ada, nggak bisa. Kenapa? Ya, harus ingat bahwa Al-Quran itu manhajul hayat, bahwa Quran itu isinya metodologi hidup. Ayeuna babi nah cenah batu ngangge bismillah itu eta beda deui tah mangga eta mah sakira apa kana eta mah aya dina kitab bersana soge bilih teh mah aya dina netepan ngangge bismillah aya nu teu ngangge bismillah kumaha ihtilaf ulama tadi kita salahna teh teh Imam Bukhari heula jeung teh Imam Qurtubi heula lamun Imam Bukhari jeung Qurtubi heula mah moal aya ihtilaf madzhab arba'ah kayu walang kulantaran naon kumargi eta heula tapi sunnatullah itu teh kade teh bisa ditolak. Margi ayeuna Imam Bukhari na 100 madzhab arba'ah, Imam untuk Tabari na 100 madzhab arba'ah gitu. Maka terjadilah ulah di mahkamah ayeuna ikhtilaf eta. Harus oke lah gitu ya. Never mind. Ada masalah. Harus open, terbuka. Ya, terbuka.
diseraskan Bismillahirrahmanirrahim. Itu teh alif lam mim. Eta mah jangan alif lam mim lagi. Rada apa gitu. Kapan panjangna, kapan pendekna kan alif lam kan bahaya. Pemimpinnya sih kayak gitu mah. Nah, berarti itu adalah komponen untuk supaya kita paham. Jadi tidak apa, jangan sampai tidak namanya teh tidak tepat gitu. Alif lam, ada alif lam, amna gede itu. Alif lam mim. Lagi ya, alif lam mim. Apa jadi? Apa? Alif lam mim itu artinya apa? Kita tanya. Apa cakap itu? Alif lam mim teh memang kali ayat apa? Ayat muhkamah, ayat mutasyabihat. Jadi ayatnya yang dua di Al-Quran, ayat mutasyabihat, ada muhkamat, ada ayat yang dimengerti, ada ayat yang tidak dimengerti. Pemahamannya kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alif lam mim ayat termasuk mutasyabihat yang tidak bisa dimengerti walaupun bagaimana. Tetapi walaupun bagaimana ulama mentafsirkan alif lam mim walaupun tidak dimengerti, ada yang mengatakan bahwa itu nama suratnya itu sendiri. Ada juga yang mengatakan ahli tafsir bahwa alif lam mim itu adalah litanbih, untuk memberikan peringatan supaya langsung ada perhatian, peringatan dan perhatian. Karena ketika Quran turun di tengah-tengah orang Arab yang ahli syair, hebat-hebat syairnya, maka begitu datang syair Al-Quran semuanya kalah. Apalagi ketika datang alif lam mim ada kalimat yang aneh sehingga mengagetkan, semakin tercenganglah orang Quraisy kafir itu ketika mendengar ini. Alif lam mim ditanbih. Jadi artinya paham tidak paham harus kita terima dan kita imani, tidak boleh dinasah. Alif lam mim ialah Allahu a'lam, Allah Maha mendengar, bimuradihi karena maksudnya itu alif lam mim. Bidzalika karena itu alif lam mim. Bimuradihi maksudnya Allah, bidzalika karena alif lam mim. Allahu a'lam, Allah Maha mendengar, bimuradihi karena maksudnya itu Allah, bidzalika karena itu alif lam mim. Dzalika itu ayat hada tegasna ieu alkitabu kitab. Alladzi yaqra'u nyaeta kitab anu yaqra'u dibaca. Di Amos alladzi anu yaqra'u maca kana itu kitab Muhammad, Nabi Muhammad. La raiba telaku, la raiba telaku ay la syakka telaku dina itu kitab. Anahu min indillah, bahwasanya itu kitab ti Gusti Allah. Wa jumlatun nabi, dan jeung jumlah nabi khobar mubtada, khobarun khobar mubtadana dalika, mubtada dalika wal isyarah, dan isyarah kudalika bihi kudalika ditakdim untuk kemuliaan keagungan. Itu saresna anu kacida penting. Ya mungkin biasa dipahami adanya sedikit